Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Febiani. Saya Karisma Putri. Saya Tripujiasi. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang tata kelola IT yang berjudul Implementasi COVID-5 Deliver Service and Support untuk mengukur kematangan Dinas Kominfo Kota Manado. Rumusan masalah. Dinas Kominfo adalah salah satu dinas teknisi di lingkungan pemerintahan Kota Manado yang memiliki kewenangan untuk urusan pemerintahan di bidang teknologi informatika. Untuk itu, diperlukan adanya standar tata kelola IT yang baik, dapat memberikan transparansi dan pengambilan keputusan yang jelas, serta wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur. Penelitian ini untuk mengetahui nilai kematangan tata kelola teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado dengan menggunakan framework COVID-5 Domain DSS. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan teknologi informasi dengan framework COVID-5, khususnya Domain Deliver Service and Support. Dinas Kominfo Kota Manado yang saat ini telah direncanakan, telah dibangun, dan sekarang sedang dijalankan untuk mempermudah informasi kepada publik dan menghasilkan nilai tingkat kematangan. Pemilihan domain tersebut disesuaikan dengan objek penelitian yang untuk memberikan pelayanan, seperti memberikan pelayanan aplikasi di dalam proses TI. Pengolahan keamanan dan dukungan pelaksanaan proses TI yang lebih efektif dan efisien dengan menggunakan framework COVID-5, maka dapat diketahui seberapa baik Dinas Komunikasi Informatika Kota Manado menerapkan tata kelola dan manajemen TI, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kepada Dinas Kominfo Kota Manado. Domain DSS 01 Manage Operation mengecek kesesuaian dan efektivitas SOP yang telah dibuat seperti mengevaluasi pekerjaan secara terjadwal, menyediakan infrastruktur yang memadai untuk melakukan proses ini seperti alarm untuk mendeteksi asap. DSS 02 Manage Service Request and Incident membuat prosedur yang lebih rinci dan detail mengenai proses penyelesaian layanan, permintaan, dan insiden seperti semua permintaan dari user mengenai permintaan layanan, insiden, dan masalah yang ditunjukkan ke IT harus dicatat di sistem. Domain DSS 03 Manage Problem melakukan manajemen yang secara proaktif untuk menanggapi permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan permasalahan dan menganalisis data seperti melakukan pematangan langsung dan melaporkan masalah TI dengan pihak-pihak yang ahli di bidangnya. DSS 04 Manage Continuity. Instansi terus melakukan kebijakan mengenai kelangsungan bisnis yang mencakup perkiraan ancaman yang mungkin terjadi seperti kebutuhan persediaan peralatan yang ada, mereview aktivitas operasional user, dan menjadikan sebagai feedback serta melakukan pemantauan untuk menilai perubahan keberlangsungan. Domain DSS 05 yaitu Manage Security Service dibuatkan kebijakan untuk keamanan konektivitas berdasarkan penilaian risiko. Kemudian dianalisis, dibuatkan kebijakan untuk menentukan otorisasi terhadap device yang boleh mengakses informasi institusi dan jaringan institusi, serta perlu adanya program pendeteksi kerusakan untuk memungkinkan ancaman yang mungkin terjadi di masa mendatang. DSS 06 yaitu Manage Business Process Controls, memantau dan terus meningkatkan pelaksanaan proses bisnis berdasarkan risiko untuk memastikan bahwa pengendalian pemrosesan selaras dengan kebutuhan bisnis seperti output dari setiap pekerjaan teridentifikasi serta terdokumentasi agar terkontrol dengan baik. Metode penelitian yaitu yang pertama adalah tahapan perencanaan dimulai dari melakukan konsultasi bersama dosen pembimbing mengenai penelitian, melakukan observasi mengenai kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado secara umum. Dalam hal ini, mengidentifikasi masalah operasional TI yang ada, mengidentifikasi ruang lingkup dan tujuan yaitu pengukuran tingkat kematangan. Lalu terakhir menentukan metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian dan mengambil data.
Yang kedua yaitu tahapan persiapan. Yang pertama yaitu bertemu dan wawancara langsung dengan Kabid Aplikasi dan Informatika di Dinas Kominfo Kota Manado untuk melakukan penelitian. Selanjutnya menentukan tools yang akan digunakan yaitu framework COVID 5 domain DSS, lalu pembuatan kuesioner didasarkan pada proses TI yang dipilih. Metode penelitian yang ketiga yaitu tahapan pelaksanaan diawali dengan penyebaran kuesioner dan melakukan wawancara yang berisikan pertanyaan yang didasarkan dari setiap pernyataan masing-masing proses domain DSS COVID-5. Selanjutnya melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung, lalu melakukan perhitungan maturity model melalui kuesioner dan wawancara yang didapat. Setelah itu membuat grafik perbandingan. Dalam hal ini proses dilakukan yaitu menilai berdasarkan proses sebelumnya untuk mendapatkan nilai kematangan as, is, dan to be, dan terakhir menyusun rekomendasi yang sesuai bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado. Yang keempat yaitu tahapan terakhir yaitu pembuatan laporan hasil penelitian, melakukan pemrosesan data dengan menggunakan metode yang dimiliki serta menyimpulkan hasil penelitian terhadap tata kelola yang diteliti serta memberikan saran yang sesuai. Hasil penelitian memperlihatkan nilai tingkat kematangan saat ini yang terendah dalam domain DSS pada proses DSS 02 yaitu berada pada level 3, established process, dan 5 lainnya yaitu DSS 01, DSS 03, DSS 04, dan DSS 05 serta DSS 06 berada pada level 4, credible proses. Dari hasil pengukuran tingkat kematangan didapat nilai as, is, dan to be yang akan menjadi target tata kelola teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk menjadi lebih efektif, maka diberikan rekomendasi agar proses harus memiliki sinkronisasi yang saling berhubungan agar memiliki kesatuan informasi yang jelas dan terukur dalam perumusan dan perencanaan tata kelola teknologi informasi dalam mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Hasil penelitian yaitu prinsip 1, memenuhi kebutuhan stakeholder. Keperusahaan menciptakan nilai bagi para stakeholder dengan merealisasikan manfaat dan mengoptimalkan risiko. COVID-5 menyediakan semua proses yang diperlukan perusahaan untuk memenuhi dalam pencapaian nilai bisnis melalui penggunaan TI. Karena setiap perusahaan memiliki tujuan yang berbeda, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan sendiri tujuan bisnisnya melalui COVID-5. Prinsip 2, melingkupi seluruh perusahaan. COVID-5 dapat mencakup semua fungsi di dalam perusahaan, tidak hanya fokus pada fungsi TI, tetapi semua aset yang ada di dalam perusahaan. Hasil penelitian prinsip 3, menerapkan satu kerangka tunggal yang terintegrasi COVID-5 selaras dengan standar dan kerangka kerja lain yang relevan dan terbaru. Prinsip 4, menggunakan sebuah pendekatan yang menyeluruh. Tata kelola TI dan manajemen TI perusahaan yang efektif dan efisien memerlukan pendekatan dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berinteraksi. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa maturity level yang diraih oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar 3.72 yaitu berada pada level 4 dengan rincian 1 proses yang hanya mencapai level 3 dan 5 proses mencapai level 4. Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola TI di Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilakukan dengan baik dan diatur melalui proses yang telah ditetapkan, sehingga dari hasil tersebut didapatkan target yang diinginkan, yaitu to be pada level 5, di mana semua proses ditingkatkan secara terus-menerus. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.